Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz Solihin, mahasiswa Teknik Informatika UNESA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama, jaringan komputer dan jaringan terdistribusi. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan atau himpunan interkoneksi sejumlah komputer. Sedangkan sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan dan terdapatnya banyak proses dalam sistem terdistribusi. Perbedaan antara jaringan komputer terpusat dengan terdistribusi yaitu pada jaringan komputer memiliki satu server terhubung dengan satu server pusat. Setiap user terhubung dengan satu server pusat, sedangkan terdistribusi user bisa terhubung dengan banyak server yang lain. Seperti ini. Selanjutnya, data center. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Fasilitas ini biasanya mencakup juga catu daya redundan atau cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan, dan berbagai perangkat keamanan. Pusat data yang besar beroperasi dengan skala industri yang menggunakan listrik dengan banyak kota kecil. Berdasarkan fungsinya, data center dibagi menjadi dua kategori, yaitu Internet Data Center yang hanya untuk mendukung aplikasi terkait dengan internet saja. Biasanya dibangun dan dioperasikan oleh service provider atau perusahaan yang memiliki model bisnis berdasarkan pada internet commerce. Kemudian yang kedua yaitu corporate atau enterprise data center yang mendukung semua fungsi yang memungkinkan berbagai model bisnis berjalan pada layanan internet, intranet, atau keduanya. Kriteria perancangan sebuah data center secara umum antara lain adalah ketersediaan. Data center diciptakan untuk mampu memberikan operasi yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi suatu perusahaan, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan terjadinya suatu kerusakan. Kemudian scalability atau flexibility. Data center harus mampu beradaptasi dengan pertumbuhan kebutuhan yang cepat atau ketika adanya service baru yang harus disediakan oleh data center tanpa melakukan perubahan yang cukup berarti bagi data center secara keseluruhan. Kemudian ada security. Data center menyimpan berbagai aset perusahaan yang berharga. Oleh karenanya, sistem keamanan dibuat seketat mungkin, baik pengamanan secara fisik maupun non-fisik. Selanjutnya kita lihat pembagian jaringan berdasarkan cangkupan atau jangkauan geografis. Di sini ada personal area network, contohnya seperti Bluetooth, printer, mouse, headphone, HP, dan lain-lain. Kemudian ada local area network, biasanya IP komputer susun masih dalam satu kelas. Biasanya ada terhubung dalam satu lab komputer, contohnya. Kemudian ada metropolitan area network, jangkauan jaringannya yaitu satu wilayah atau satu kota. Kemudian ada wide area network atau jaringan yang mendunia. Selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan aksesnya yaitu ada intranet. Intranet bisa diakses untuk kalangan internal saja, sedangkan internet bisa diakses oleh publik. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya yaitu ada infrastruktur dan ad hoc. Selanjutnya kita
bahas topologi jaringan. Ada bus topologi, ring topologi, star topologi, extended star, hierarchical, mesh, dan lain-lain. Oke, ini saya akan hanya membahas 4 saja. Pertama, kita bahas kelebihan dan kekurangan dari bus topologi. Kelebihan bus topologi yaitu biaya instalasi yang dibilang murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologinya sederhana dan mudah diaplikasikan. Kurangannya, jika salah satu kabel ada bermasalah, maka dapat mengganggu komputer atau komputer yang lain. Proses mengirim dan menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data. Kemudian topologi sangat jadul dan sulit dikembangkan. Selanjutnya, kelebihan star topologi atau topologi star. Apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan, tidak mempengaruhi komputer yang lain. Topologi star bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung juga mengalami masalah. Cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biayanya dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusatnya. Selanjutnya, kelebihan ring topologi memiliki performa yang lebih baik dari topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang, dan instalasi perangkat baru bisa dibilang mudah. Biaya instalasi murah. Kemudian kekurangannya yaitu kinerja komunikasi dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga putus. Biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Terakhir, mesh topologi. Kelebihannya memiliki jalur pengiriman data sangat banyak, jadi tidak perlu akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth cukup lebar. Keamanan pada topologi ini dibilang sangat baik. Kemudian kekurangan dari topologi mesh yaitu proses instalasi sangat rumit, membutuhkan banyak kabel, dan biaya instalasi yang mahal karena banyak butuh kabel. Baik, sekian model infrastruktur jaringan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.